Level Up for Jesus. Doakan ya mulai hari ini setiap Selasa, Kamis dan Sabtu jam 7-an malam seperti ini teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melakukan setiap pelayanan khususnya buat orang-orang muda. Kita rindu meneruskan tongkat estafet kepada setiap orang-orang muda yang mau mengasihi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Maka doakanlah channel ini supaya boleh terus menjadi berkat. Kalau pagi itu umum kita datang ya 7:30 pagi bersama-sama. Kalau malam seperti ini nih teman-teman semua, Selasa, Kamis, Sabtu, saudara pastikan jam 7-an malam waktu Indonesia Barat kalian ada di channel ini. Ya kalau pagi-pagi kan 7:30 setiap hari. Senin sampai Sabtu itu buat kalangan umum. Tapi kalau malam saya berdoa biarlah setiap orang-orang muda kita boleh jangkau bagi kemuliaan nama Yesus. Amin ya. Yang rindu katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari biarlah nama program ini Gen Z Level Up for Jesus. Biarlah kita boleh terus membawa orang-orang muda khususnya Gen Z kepada setiap kehidupan iman yang terus bertumbuh dalam setiap hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kalian, tetapi saya mau mengajak, biarlah dalam setiap pertanyaan-pertanyaan itu kalian tetap menemukan bahwa ada Allah yang hidup. Ada juru selamat di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya pada setiap pertanyaan-pertanyaanmu, kamu menemukan bahwa ada Yesus, ada Allah, ada Sang Sumber di dalam setiap kehidupan kita semua yang menopang alam semesta ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi selamat malam buat kalian semua. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pernah nggak sih kamu scroll Instagram teman-teman semua? Scroll TikTok, lihat story orang-orang yang lagi di gereja. Lalu kemudian teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, mereka tersenyum lebar. Mereka mengangkat tangan, kelihatan so perfect gitu dalam setiap hidup mereka. Lalu kamu bandingkan dengan dirimu sendiri. Kamu yang mungkin lagi berantakan, hati yang lagi kacau, iman yang sedang naik turun, kayak roller coaster dalam kehidupan kalian semua. Dan mungkin punya banyak pertanyaan yang kalian rasa nggak boleh kalian tanyakan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Lalu kemudian kalian berpikir, kayaknya gua nggak cocok deh di tempat yang suci banget kayak gini. Ya, kayak gereja. Mungkin seperti itu. Gua terlalu rusak dalam setiap kehidupan gue. Mereka semua kayaknya sudah sempurna tuh yang di dalam gereja. Teman-teman semua, hari ini saya ingin membongkar mitos itu. Jika gereja terlihat seperti museum yang penuh dengan patung orang-orang suci yang sudah jadi, maka kita sudah melakukan kesalahan kalau kita memandang gereja seperti itu. Tetapi jika gereja terlihat seperti rumah sakit, teman-teman semua di mana ada orang yang patah hati sedang dijahit dalam setiap kehidupan mereka. Ada yang lemah sedang diberikan infus kekuatan dalam kehidupan mereka. Dan ada yang bingung sedang berkonsultasi. Maka kita ada di jalur yang benar. Gereja adalah safe space. Tempat yang aman bagi orang yang sadar dirinya sedang sakit. Bukan sebuah panggung untuk pamer kesempurnaan di dalam setiap kehidupan mereka. Atau kehidupan kita semua. Orang-orang muda, saya ingat dulu sekali dalam setiap kehidupan saya sebelum jadi pendeta. Saya punya pemikiran yang sama tentang gereja. Saya pikir untuk bisa datang ke gereja, Pastor Ndeso harus layak dulu waktu saya masih muda. Saya harus beres-beres dosa saya sendiri, baru boleh datang kepada Tuhan. Rasanya seperti harus mandi dulu sebelum berenang. Tapi masalahnya saya tidak punya air untuk mandi. Saya terjebak dalam sebuah siklus, merasa tidak cukup baik. Pada akhirnya menjauhi gereja, merasa semakin tidak baik dan semakin menjauh dalam setiap kehidupan saya pada waktu muda. Sampai akhirnya saya membaca perkataan Tuhan Yesus yang mengubah segalanya. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan saat itu juga saya seperti dapat pencerahan. Oh, rupanya saya justru diundang untuk datang dalam keadaan sakit, dalam keadaan kotor saya.
dan undangannya bukan untuk yang sudah sembuh. Gereja adalah tempat di mana sang tabib bekerja. Dan biarlah saat hari ini undangan yang sama berlaku untuk kalian semua. Gen Z, kalian diundang bukan karena kalian keren, tetapi karena kalian butuh juru selamat. Karena kalian butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bayangkan gereja itu seperti bioskop. Ada orang yang datang sambil bawa popcorn, bawa minuman bersoda. Terus di sebelahnya ada orang juga yang datang sambil tertawa. Bapak ibu saudari atau teman-teman muda bawa obat batuk, ya. Mungkin bawa minyak nyong-nyong itu ya, kalau rasanya nggak enak kalau kita cium. Sebotol minuman, dia juga bawa selai selimut karena takut kedinginan. Saudara, orang yang bawa popcorn mungkin melihat bahwa orang yang bawa obat batuk itu, yang bawa selimut itu, dia berpikir, loh, kenapa sih dia datang ke bioskop? Kalau lagi sakit, ngapain dia datang ke bioskop? Tapi coba kita balik logikanya dalam setiap kehidupan kita semua. Justru itulah tempat yang tepat untuk orang sakit ketika nonton bioskop. Loh, kok bisa? Loh iya, dia kan butuh liburan. Dia butuh distraksi daripada dia mikirin penyakitnya doang. Dia butuh suasana yang menyenangkan untuk membantunya sembuh. Dan dia mendapatkan mungkin bioskop tempat itu dalam setiap kehidupannya. Nah, gereja seharusnya begitu. Bukan tempat untuk pamer bahwa kita sehat dan kita bisa bawa popcorn. Tapi di tempat Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, gereja adalah tempat di mana kita boleh dengan berani membawa mungkin selimut, membawa obat batuk, ya, membawa setiap pergumulan-pergumulan kita tanpa disembunyikan. Karena disinilah tabib agung sedang praktek, yaitu di dalam gereja, di dalam setiap kehidupan kita semua. Betul, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Maka pada saat hari ini, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, ayo kita belajar. Gereja adalah tempat yang aman buat setiap kehidupan kalian semua, bukan tempat yang sempurna. Gereja seharusnya menjadi tempat yang aman buat setiap para orang-orang muda. Bukan tempat untuk menjadi sempurna saja di dalam setiap hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari, khususnya buat Gen Z, kalau saya boleh jujur, saya tahu banyak dari kalian mungkin yang melihat gereja dan berpikir tempat itu penuh dengan orang-orang munafik. Dan kalian tahu apa? Kadang kalian tidak sepenuhnya salah dalam kehidupan kalian semua. Kita orang-orang yang ada di dalam gereja seringkali gagal. Kita menjual gambaran seolah-olah kita sudah sempurna dalam kehidupan kita semua. Seolah-olah kita sudah suci. Padahal di dalam kita sama-sama bergumul. Kita sama-sama bergumul. Kita takut menunjukkan luka. Kita takut menunjukkan kelemahan kita. Mungkin kalian pernah datang ke gereja dengan hati yang terluka, membawa beban rahasia, dan malah merasa dihakimi di dalam gereja. Atau kalian melihat orang yang di hari Minggu terlihat begitu rohani, tapi di hari Senin gosipin orang, penuh dengan kebencian, melakukan tindakan-tindakan amoral dan lain sebagainya. Itu menyakitkan, dan itu membuat kita ingin menjauh dari setiap kehidupan gereja yang seharusnya menjadi wakil Tuhan. Tetapi saat hari ini saya ingin mengajak kalian melihat gereja dari perspektif yang sangat berbeda. Bukan dari kacamata kita yang gagal, tapi dari kacamata Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Pesan kita hari ini adalah gereja adalah tempat yang aman buat kita semua, bukan sebagai tempat yang sempurna. Gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum untuk orang-orang suci saja. Kita datang bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita butuh kasih karunia yang sama di dalam kehidupan kita semua. Mari pahami orang-orang muda. Pada kesempatan malam hari ini, Pastor Ndeso mau mengajak kita semua belajar kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati buat jiwamu yang tentunya mau mengasihi Tuhan Yesus. Kalau mau berdebat, saudara ada di tempat yang lain. Tapi kalau saudara mau mengasihi Tuhan Yesus, bertumbuh dalam imanmu, saudara ada di tempat yang tepat. Yang pertama kita mau belajar, Yesus datang bukan untuk yang sehat, tetapi untuk yang sakit. Saudara, inilah dasarnya. Mari kita lihat apa kata Yesus di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Di sana Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai.
yang dianggap pengkhianat dan berdosa. Lalu dia makan bersama dengan para pemungut cukai itu dan orang berdosa lainnya. Orang Farisi yang kelihatan sempurna itu protes. Mengapa guru kamu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Saudara, di ayat tersebut dengarlah jawaban Yesus yang mengguncang pada saat itu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, Yesus adalah tabib agung. Teman-teman semua, dan siapa yang datang kepada tabib? Orang yang datang kepada tabib atau dokter, ya saudara, ini kasih Tuhan, adalah orang-orang yang sadar bahwa dia sakit. Dia memerlukan sang sumber tabib itu. Dia memerlukan tabib agung di dalam setiap kehidupannya yang menyembuhkan setiap luka-luka di dalam setiap kehidupannya. Saudaraku, teman-teman muda atau Gen Z dimanapun kalian berada, gereja sejati adalah klinik dari tabib agung ini. Ini adalah tempat di mana kita datang dengan luka, dengan dosa, dengan kepahitan, dengan kecanduan, dengan keraguan, dengan kecemasan kita. Kita tidak perlu berpura-pura sehat ketika datang ke gereja. Kita harus jujur, atau justru kita harus jujur mengatakan, Tuhan, tolong aku yang sedang sakit ini. Saya butuh pertolongan-Mu. Saya butuh pertolongan-Mu. Aku yang sakit ini di tengah-tengah keluargaku. Aku yang sedang sakit di tengah-tengah pertemananku, persahabatanku, di tempat kuliahku, di tempat studiku. Aku sedang sakit, Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Ketika aku sedang bekerja, aku tahu aku sedang sakit, aku memerlukan Tuhan. Saudara, jika kamu merasa cukup baik dan tidak punya dosa, maka kamu memang tidak butuh Yesus di dalam kehidupanmu. Tetapi jika kamu seperti saya, yang setiap hari menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam hati dan pikiran ini, maka selamat datang di rumah sakit. Selamat datang. Ini tempat yang tepat untuk kalian semua, khususnya di channel Pastor Ndeso. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya orang-orang muda. Yesus datang bukan untuk yang sehat, tetapi yang sakit. Amin. Dia datang untuk kita semua. Bayangkan Yesus seperti dokter terhebat yang pernah ada. Suatu hari dia justru menghabiskan waktunya di ruang gawat darurat, penuh dengan pasien kritis. Bukan di klub kesehatan yang eksklusif. Orang-orang religius zaman itu, orang-orang Farisi, dia protes atau mereka protes. Kenapa sih Tuhan Yesus itu bergaul dengan orang-orang bermasalah seperti itu? Tapi kemudian Yesus menjawab, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Intinya teman-teman semua, Yesus secara terbuka menyatakan bahwa misinya adalah untuk orang-orang yang sadar diri bahwa mereka sedang sakit secara rohani. Bukan untuk orang-orang yang menganggap diri mereka sudah sehat dan tidak butuh pertolongan dalam setiap hidup mereka. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari pada kesempatan saat hari ini, saya mengajak setiap kehidupan kita semua, ya, shalom buat kalian semua yang baru hadir bergabung dalam channel Pastor Ndeso, khususnya dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Saya mau mengajak setiap orang-orang muda, khususnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7-an malam seperti ini waktu Indonesia Barat. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan setiap waktu-waktu kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua membutuhkan Tuhan. Kita semua membutuhkan Dia. Yesus secara terbuka menyatakan bahwa misinya adalah untuk orang yang sadar diri bahwa kita sedang sakit secara rohani. Bukan orang yang menganggap diri mereka sudah sehat dan tidak butuh pertolongan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati Allah bagi setiap kalian yang terluka. Hati Allah condong kepada mereka yang sadar akan dosa dan keterbatasannya. Kesadaran ini akan penyakit dosa justru adalah prasyarat untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Saudara sadarlah bahwa ada penyakit di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu dosa. Maka saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anugerah itu bukan performa. Yesus membalikkan logika agama pada saat itu.
Bukan performa religius kita yang membuat dia menerima saudara dan saya, tetapi pengakuan jujur akan kegagalan kitalah yang membuka pintu. Saudara, pengakuan jujur akan setiap kegagalan-kegagalan kita, itulah yang akan membuka pintu bagi anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Gereja sejati harus mencerminkan prinsip ini di dalam setiap kehidupan. Jadi ayo, berhentilah pamer kesalehan di media sosial. Alih-alih ya kalian hanya memposting meme rohani ya dalam setiap kehidupan kalian semua, atau status rohani terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat teman-teman semua. Ayo kita belajar miliki keberanian untuk jujur. Mungkin kepada sahabat, ya kepada sahabat dekat, kepada pemimpin rohani kalian semua, bahwa kalian juga bergumul dengan kecemasan. Kalian bergumul dengan dosa-dosa yang diulangi. Kalian bergumul dengan keraguan. Ini membuat kalian lebih manusiawi dan dapat mudah ditangani dalam setiap kehidupan kalian semua. Sama seperti kita datang ke dokter. Kamu sakit apa? Ah dokter, aku nih sakit ini, perutku begini-gini. Nanti yang sebelah sini sakitnya begini, dia bunyi dan lain sebagainya. Nanti si dokter akan mendiagnosis dan memberikan obat yang tepat buat setiap penyakit-penyakit kita semua. Dan lebih mudah ditangani daripada saudara sembunyikan penyakit saudara dari dokter. Betul Bapak Ibu Saudara? Ayo, berhentilah pamer kesalehan di media sosial. Datanglah ke gereja. Saudara ini dikasih lihat Tuhan, walaupun mungkin masih ada dosa yang terbuka dalam kehidupan kita semua. Ketika kita menghadiri ibadah, jangan berdoa dengan kalimat yang sempurna. Datanglah kepada Tuhan dan berkatalah, Tuhan, saya ini capek. Tuhan, saya ini lelah. Saya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Saya ini membutuhkan-Mu. Saudara, itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Doa yang dinaikkan dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, belajarlah menerima dirimu sendiri. Kamu tidak perlu merasa harus bersih dulu sebelum datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah apa adanya dan biarkan Dia yang membersihkanmu. Dia yang membebaskanmu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan atau orang-orang muda, ini membersihkan saudara, membebaskan saudara dari beban perfeksionis dalam setiap kehidupan kalian semua yang harus tampil sempurna ketika dilihat orang. No. Belajarlah yang pertama, Yesus datang bukan untuk yang sehat, tetapi yang sakit. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, the church as your safe space. Gereja adalah tempatmu yang aman, bukan tempat kalian menampilkan hal-hal yang sempurna dalam setiap kehidupan kalian semua. Seringkali Gen Z melihat gereja sebagai tempat yang penuh dengan orang-orang munafik. Tetapi saya mau menyampaikan pada kesempatan saat hari ini, gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum untuk orang-orang suci. Kita datang bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita butuh kasih karunia yang sama. Yang kedua, kita mau belajar. Selain poin yang pertama tadi saudara diingatkan, Yesus datang bukan untuk yang sehat tetapi untuk yang sakit. Yang kedua, gereja mula-mula adalah komunitas orang-orang yang mungkin tersandung di dalam setiap kehidupan mereka. Mari kita lihat gereja mula-mula. Apakah mereka sekumpulan orang suci yang sempurna? Sama sekali tidak. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang gagal, orang-orang yang tersandung, orang-orang yang butuh kasih karunia di dalam setiap hidup mereka. Petrus, dia adalah orang yang menyangkal Yesus 3 kali dalam setiap kehidupannya. Bayangkan rasa bersalah, rasa malu yang dia tanggung di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yesus memulihkan keadaan Petrus dan justru memakainya secara luar biasa dalam setiap kehidupan Petrus. Saudara, Paulus sebelumnya adalah penganiaya gereja. Tangannya berlumuran darah orang-orang percaya. Tetapi kasih karunia Tuhan mengubahnya menjadi misionaris terhebat di dalam setiap kehidupannya pada saat itu. Baik Petrus, baik Paulus, kita belajar. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang gagal, tersandung dan butuh kasih karunia. Termasuk jemaat-jemaat di Korintus yang penuh dengan masalah, perpecahan, dosa seksual, perselisihan ya di dalam setiap hidup mereka. Dan penyalahgunaan karunia
di dalam setiap kehidupan jemaat Korintus. Tetapi surat Paulus yang pertama kepada mereka justru dimulai kepada jemaat Allah di Korintus. Ya, di dalam 1 Korintus pertama ayat yang kedua saudara akan menemukan. Dia menulis kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara-saudari, mereka dipanggil untuk menjadi kudus, bukan sudah sempurna. Gereja adalah tempat bagi orang-orang yang sedang dalam proses, bukan orang-orang yang sudah jadi di dalam setiap kehidupan mereka, tetapi orang-orang yang sedang dalam proses penempaan. Mari kita sadari dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah poin yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Gereja mula-mula pun adalah komunitas orang-orang yang juga memiliki pergumulan yang sama dengan saudara sebagai orang-orang muda. Gereja pertama bukanlah pahlawan yang super dalam kerohanian mereka. Mereka adalah kumpulan orang biasa, sama seperti kita, dengan masa lalu yang kelam. Baik Petrus pemimpinnya adalah seorang penyangkal. Paulus tadi, ya misionarisnya adalah mantan pembunuh. Bahkan jemaat di Korintus terkenal dengan perpecahan dosa seksual dan keributan satu dengan yang lain. Namun lihat bagaimana Paulus menyapa mereka. Kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang kudus. Saudara, kata kuncinya adalah dipanggil untuk menjadi. Status mereka adalah orang kudus karena anugerah daripada Kristus. Tetapi proses hidup kekudusan mereka masih berjalan dan penuh dengan ketidaksempurnaan dalam setiap hidup mereka. Maka ayo, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini. Proses itu, saudara-saudari, bukan produk jadi. Kekristenan adalah perjalanan, sebuah journey. Kekristenan adalah sebuah perjalanan, bukan destinasi. Gereja adalah komunitas buat setiap kehidupan kita semua untuk saling menguatkan, saling membangun di dalam setiap kelebihan dan kelemahan. Bukan galeri daripada orang-orang yang sudah menang. Saudara, kegagalan dalam proses itu adalah hal yang normal. Ya, ketika saudara dalam proses, ada kegagalan-kegagalan di sana sini dalam setiap kehidupan kalian, adalah hal yang normal. Dan itu diantisipasi oleh Alkitab. Anugerah justru mengubah. Kisah para rasul membuktikan bahwa anugerah Tuhan tidak menghapus masa lalu kita, tetapi memakainya untuk kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda atau Gen Z dimanapun kalian berada, kelemahanmu justru bisa menjadi panggung untuk menunjukkan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kelemahanmu justru Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, ketika kamu melihat seseorang di gereja berbuat salah, ingatlah bahwa mereka pun juga ada dalam proses. Mereka pun juga dalam proses. Doakan mereka, doakan. Daripada langsung menghakimi dan memutuskan keluar dari gereja, doakan. Ketika kalian melihat seseorang yang berbuat salah dalam setiap hidup mereka, doakan supaya ada perubahan. Perubahan hidup. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Belajarlah. Ya, ketika ada orang yang salah, kita mendoakan mereka. Mereka pun juga dalam proses, sama seperti kita. Ada dalam sebuah proses. Bersikaplah lembut terhadap masa lalumu sendiri. Jangan biarkan kesalahan masa lalumu membuat merasa kamu tidak layak untuk melayani. Seperti Paulus, terimalah bahwa kasih karunia sudah mengampunimu. Dan sekarang Allah bisa memakaimu untuk hal-hal yang baik. Terimalah bahwa karena kasih karunia kita sudah diselamatkan. Kita telah diampuni dalam setiap kehidupan kita semua. Bersikaplah lembut terhadap masa lalu. Terimalah. Saudara-saudari yang punya masa lalu yang kelam, terimalah. Tuhan bisa memakai masa lalumu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan bisa memakai masa lalu daripada Yusuf untuk menceritakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan Yusuf. Ayo, berkomitmenlah pada pertumbuhan, bukan kesempurnaan. Tetapkanlah tujuan rohani yang realistis di dalam setiap kehidupan kalian semua, orang-orang muda. Saudara, daripada saudara berkata, saya tidak akan pernah marah lagi, katakanlah, saya akan belajar mengelola emosi saya dengan lebih baik.
dengan pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Katakan, Tuhan saya mau belajar mengelola emosiku. Supaya ke depannya aku lebih baik. Di jalan aku lebih baik. Di kampus aku lebih baik. Di tempat studiku aku lebih baik. Di tempat pekerjaanku, di keluargaku aku lebih baik. Lalu kemudian kalau saudara berhasil, rayakan hal-hal itu. Wah, nanti saudara akan lihat ada perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kalian semua. Berkomitmenlah pada pertumbuhan, bukan hanya kepada kesempurnaan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Inilah yang kedua. Saya mau mengajak gereja mula-mula adalah komunitas orang-orang yang juga tersambung pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Gereja sebagai safe space, tempat yang aman, tempat yang seharusnya nyaman buat setiap orang-orang muda, khususnya Gen Z. Namun prakteknya seperti apa? Saudara, lalu seperti wujudnya seharusnya gereja menjadi safe space atau ruang aman bagi setiap orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Ruang aman untuk kita jujur. Di sini kita harus bisa berkata, saya bergumul mungkin dengan pornografi, mungkin dengan anxiety disorder, dengan kecemasan-kecemasan berlebih. Mungkin orang tuamu bercerai dan mungkin itu melukai setiap kehidupanmu. Tuhan, saya meragukan iman saya. Tanpa saudara takut akan dapat cibiran gosip, karena kita rindu untuk saling menanggung beban di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bisa mendiskusikan itu semua di dalam gereja. Dan gereja adalah tempat yang aman dan nyaman untuk kita jujur dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan tempat untuk dihakimi dalam setiap kehidupan kita semua atau saling menghakimi. Saudara, jadikanlah gereja sebagai safe space, tempat yang aman, ruang yang aman di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ruang aman untuk jujur, ruang aman untuk bertumbuh. Kita tidak berhenti pada dosa dan luka kita semua. Setelah kita jujur, kita bersama-sama menuju kepada pemulihan dan pertumbuhan dalam Kristus. Saudara, kita belajar saling menasihati, kita belajar saling menguatkan, kita belajar untuk saling mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Prosesnya mungkin agak berantakan, tetapi kita melakukannya bersama. Kita belajar melihat ada kelebihan orang-orang di sekitar kita semua. Ada juga kelemahan mereka. Tetapi janganlah kita keker setiap kelemahan. Saudara, saya sebagai suami saja, sebagai seorang pendeta, ketika istri saya mengeker kelemahan-kelemahan saya tidak nyaman. Sebagai suami saya tidak nyaman dikeker-keker kelemahan. Kamu kok begini, kamu kok begitu. Setiap ada yang salah, ya, satu hal yang salah dikeker tetapi kebaikannya dilupakan. Demikian juga dengan istri saya. Kalau saya keker hal-hal yang lemah atau kelemahan-kelemahan dia, pasti dia juga tidak nyaman. Demikian juga dengan kehidupan orang-orang di gereja. Saudara, jangan keker setiap kelemahan-kelemahan itu. Belajarlah melihat kelebihan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita melihat kelemahan mereka, doakan di hadapan Tuhan. Amin ya. Ayo. Jadi kita menjadikan gereja sebagai safe space, ruang yang aman untuk jujur. Ruang yang aman untuk bertumbuh. Ruang yang aman juga untuk melayani. Kamu tidak perlu menunggu sempurna untuk melayani Tuhan. Justru ketika kita lemah, Tuhan akan memakai kelemahan kita untuk menyatakan kuasanya. Pengalamanmu mungkin pernah dibully. Itu bisa dipakai untuk melayani anak-anak yang terpinggirkan juga dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian pernah sampai, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang memiliki kecemasan yang berlebih. Sampai kalian mau mengakhiri hidup kalian pada zaman dulu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bisa Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan, alat kesaksian di tangan Tuhan. Untuk saudara juga menguatkan orang-orang yang juga punya perilaku yang sama seperti kalian waktu muda dulu. Pergumulan dengan mental hurt atau ada mental-mental yang terganggu, itu bisa menjadi cahaya bagi teman-teman sebaya kalian saat mereka juga bergumul dengan hal yang serupa. Ya, saudara-saudari ini dikasihi oleh Tuhan, ayo. Jadi kita belajar. Jadi dalam gereja adalah safe space. Ada ruang aman untuk jujur, ada ruang aman untuk bertumbuh, ada ruang aman untuk melayani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan perlu menunggu sempurna untuk melayani.
dalam setiap kehidupan saudara. Bahkan ya saya waktu dari muda saya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang dekat saya tahu. Mereka yang bermain musik, mereka yang tim pemuji, penyembah. Kadang waktu mudanya belum bisa apa-apa, saudari nyanyi aja suaranya fales. Main musik aja biasa saja, gak cakap dalam bermain musik pada waktu mereka muda. Tapi sejak masa muda saya ajak mereka untuk melayani. Ayo kita melayani. Ya, dari keterbatasan. Bisa mainnya cuman kunci C gitu ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Suaranya juga gak bagus-bagus banget. Tetapi mereka rindu, mereka mau. Dan akhirnya mereka berkembang. Terus sampai ada yang punya skillnya baik dalam setiap kehidupan mereka. Karena Tuhan perlengkapi dalam setiap hidup mereka. Tapi yang paling penting adalah kemauan untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu sampai sempurna dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita menunggu sampai sempurna, saudara, gak ada orang yang sempurna di dalam gereja itu. Itu pun juga banyak kelemahan-kelemahan. Jadi ayo kita belajar pada poin yang ketiga. Gereja sebagai safe space. Saudara, ruang aman yang alkitabiah. Berarti ada sebuah komunitas di mana kita dapat mempraktekkan saling menanggung beban seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ini seperti sebuah tim yang sedang dalam pertandingan. Ketika satu pemain terluka, pemain yang lain membantu atau membawanya. Bukan meninggalkannya atau menyuruhnya lebih kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, justru dia membawanya, menopangnya. Supaya dalam permainan itu mereka bisa memenangkan pertandingan secara bersama-sama. Ingat, ruang aman ini dibangun di atas 3 pilar. Yaitu kejujuran, supaya kalian bisa terbuka satu dengan yang lain. Yang kedua, ada ruang untuk pertumbuhan, di mana kalian didorong untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada pelayanan, supaya kalian tetap bisa dipakai meskipun belum sempurna. Ya, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa senyum ketika mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan waktu mudanya. Tapi saya ingat saya pernah mengajak orang, ayo kamu kalau jadi usher banyakin senyum. Akhirnya yang tadinya gak pernah senyum, sekarang senyum terus. Ya, karena terbiasa belajar untuk melayani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kalau dunia berkata, sembuhkanlah dirimu sendiri dulu baru bergabung. Tetapi Kristus berkata, bergabunglah dalam komunitasku dan kamu akan menemukan kesembuhan. Saudara, gereja adalah wujud nyata dari kasih Kristus yang tidak bersyarat. Amin. Saudara bisa datang ke gereja offline, gereja online. Semua bagi saya semua sama saja. Hari-hari ini semua sama saja. Antara offline, online. Saudara, sebenarnya tidak ada yang beda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama-sama pesan firman Tuhan disampaikan di sana dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga umat yang mendengar boleh terberkati oleh setiap pesan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Bapak Ibu Saudari, bedanya saudara bisa salam saja secara langsung. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan. Kalau di online kita nggak bisa salam langsung, tapi bisa menyapa. Tetapi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenapa saya bilang sama saja? Tuh kemarin demo beberapa bulan yang lalu, semua kan dari online. Orang mengajak untuk demo dan lain sebagainya. Itu dimulai dari online. Akhirnya orang-orang tergerak dari rumah mereka untuk turun ke jalan dan lain sebagainya. Berarti penting sekali peran media sosial. Penting sekali. Saudara, kalau saudara bertumbuh di gereja offline, silakan saudara bertumbuh di sana. Kalau saudara bertumbuh di gereja online, seperti di channel Pastor Deso ke depannya, silakan saudara bertumbuh. Yang penting firman daripada Kristus tertanam di dalam setiap hati dan jiwamu. Dan saudara rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan nyatamu, dimanapun kalian berada. Ya, ayo Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya orang-orang muda Gen Z, ketika kita jujur tentang pergumulan kita ini menemukan bahwa kita tidak sendirian. Solidaritas inilah yang memberikan kekuatan untuk pulih dan bertumbuh. Dan saya menemukan orang-orang muda juga demikian dalam pelayanan kami. Ya, di mana mereka ada kelemahan, kelelahan, ada hal-hal yang yang mereka lakukan di dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kami sebagai gembala, tetap apa Bapak Ibu Saudari, tangan kami tetap terbuka. Saya pernah disakiti dalam sebuah pelayanan. Ya, saudari, orang muda yang menghancurkan pelayanan. Ya, membuat berantem sana sini, huru-hara di dalam gereja. Ya, saudari, karena kisah percintaan dan lain sebagainya. Tetapi
Saya bilang sama istri saya, satu ketika kalau orang-orang itu mau datang, kita pun terima. Gak perlu kepahitan. Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, gak perlu kita pahit. Tapi kita menerima, apalagi kalau mereka mau bertobat. Mereka mau mengasihi Tuhan Yesus, kita terima. Saudara, belajarlah. Kita jujur tentang setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan kita akan menemukan bahwa kita tidak sendirian. Jadi ayo, saudara, dengan kita memiliki jiwa solidaritas. Kalau di dalam TNI ya, Bapak Ibu Saudara, itu ada jiwa korsa. Semangat mereka untuk membela setiap sesamanya, kawan-kawannya. Saya ingat sekali waktu itu ya, di daerah Jawa Tengah. Seorang mungkin anggota saudari dilukai oleh orang luar. Maka satu markas saudari kasih oleh Tuhan pada saat itu ya masuk ke sebuah penjara saudari untuk menghabisi orang di sana. Ada jiwa korsanya, ada semangatnya untuk membela kawan-kawannya. Saudara, seharusnya orang-orang di rumah Tuhan pun demikian. Tapi bukan dalam konotasi yang negatif. Tetapi ingat untuk saling mendoakan, saling membangun di dalam kasih. Sehingga solidaritas inilah yang memberikan kekuatan untuk teman-teman kita semua yang sedang sakit, yang bergumul di dalam dosa mereka. Untuk mereka pulih, untuk mereka bertumbuh. Ayo, mulailah dari grup-grup kecil. Carilah atau bentuklah komunitas kecil. Saudara bisa belajar ya lewat live group, live cell, komunitas cell, om cell, pemahaman Alkitab. Saudara bisa belajar juga di channel Pastor Deso. Kalau memang channel ini mau menjadikan atau saudara mau menjadikan channel ini ruang yang aman buat kalian untuk bertumbuh dalam setiap kehidupanmu. Disitulah kamu bisa mulai berbagi setiap pergumulan-pergumulan sejatimu tanpa takut dihakimi. Amin, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mulailah, beranikan dirimu untuk bertumbuh terus. Jadilah pendengar yang aktif. Ketika seseorang membagikan bebannya, latihlah untuk mendengar tanpa langsung untuk memberi solusi atau nasihat Alkitabiah dalam setiap kehidupan kalian semua. Terkadang yang mereka butuhkan bukan untuk atau omongan saudara, tetapi yang mereka butuhkan hanyalah didengar, hanyalah didoakan. Amin, saudari. Jadi jadilah pendengar yang baik dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo, jangan tunggu sempurna. Melayanilah Tuhan atau layanilah Tuhan dari kelemahan saudara. Jangan tunggu sempurna untuk melayani. Jika kamu pernah bergumul dengan kesepian, kamu juga bisa melayani dengan orang ya, ataupun kalian dapat mengirim pesan kepada orang-orang yang mungkin juga sedang kesepian hari-hari ini. Wah, dulu pernah kita mengalami kesepian. Saudara juga bisa berbagi pesan ya dengan motivasi yang tulus ya. Jangan karena ada maunya, ada udang di balik batu, jangan. Belajarlah tulus dalam setiap kehidupan kalian semua, pria kepada pria, wanita kepada wanita. Kalau pria mau kepada wanita tulus ya, kalau kalian menganggap itu sebagai rekan pelayanan, ya tuluslah, kasihi dia. Jangan karena ada maunya dalam setiap kehidupan kalian semua, supaya dia suka lagi sama kamu dan lain sebagainya. Jangan ya, biasanya orang muda kan seringkali ada terjerat dengan hal-hal demikian ya dalam setiap kehidupan mereka. Ayo saudara-saudari, kalian bisa dalam setiap kehidupan kalian semua, kalau punya pengalaman-pengalaman pahit, itu juga bisa menjadi pelayanan terbaikmu. Wah, saudara bisa ceritakan masa lalumu, tapi ingat bertobat dulu sebelum saudara ceritakan masa lalu. Sebelum teman-teman semua ceritakan masa lalumu, mungkin kamu terjebak di area apa yang dulu kamu punya pengalaman, dulu pernah berkelahi, pernah berantem, pernah miras, pernah melakukan hal-hal yang gak benar, pernah aborsi dan lain sebagainya. Teman-teman semua boleh bagikan cerita pengalaman pahitmu yang dulu. Tapi setelah kalian bertobat, ya, ketika kalian bertobat mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memakai kisah-kisah yang dulu itu menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya apa? Supaya iblis yang dipermalukan. Dan saudara dan saya, itulah pelayanan terbaikmu yang kalian bisa berikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo, pada saat hari ini saya mau mengajak kita semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi buat setiap Gen Z, saya menyampaikan 2 tantangan buat kalian semua pada saat hari ini. Yang pertama, untuk yang sudah di dalam gereja, berhentilah berpura-pura. Milikilah keberanian ya di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika kalian jujur tentang kelemahan kalian, kita memberikan izin bagi orang lain melakukan hal yang sama. Mereka pun akan jujur.
Jadilah bagian dari solusi dengan menciptakan lingkungan yang aman, bukan lingkungan yang menghakimi di dalam setiap kehidupan gereja-gereja kita. Yang kedua, buat kalian Gen Z, ya, selain kalian yang sudah ada di dalam gereja, saya mau mengajak yang kedua, untuk yang memandang gereja dari jauh, yang kecewa, yang merasa tidak cukup baik dalam setiap kehidupan pelayanan gereja. Tolong beri gereja kesempatan yang lain. Jangan lihat pada kegagalan gereja, tapi lihatlah pada kesetiaan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Ketika kalian melihat orang munafik di gereja, dan kalian pasti akan melihatnya di sana. Kalian pasti akan melihatnya. Tapi ingatlah, itu hanya membuktikan bahwa gereja memang membutuhkan Yesus. Gereja adalah tempat orang-orang yang memang belum sempurna. Dan itu termasuk kamu, termasuk saya, termasuk kita semua. Saudara, kita terus disempurnakan dari hari ke hari. Gereja bukanlah kumpulan orang yang sudah sampai pada tujuan. Kita adalah sekelompok peziarah yang sedang dalam perjalanan. Musafir-musafir kehidupan yang sedang dalam perjalanan. Terkadang bisa tersandung, terkadang bisa tersesat, terkadang bisa sombong, terkadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa merasa benar dan lain sebagainya. Tetapi ingat, kita sebagai gereja, saudara, adalah tempat saling menolong untuk bangkit, untuk terus berjalan menuju arah kepenuhan Kristus Yesus. Dan pada saat hari ini, gereja bukan museum di mana kita melihat patung-patung suci yang sudah berdebu di sana. Gereja adalah rumah sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana di dalam rumah sakit itu ada prajurit-prajurit yang terluka, sedang dirawat. Dibersihkan lukanya, diberikan kekuatan untuk bertahan. Datanglah kepada Tuhan melalui gereja-gereja yang saudara percayai, yang memberikan pertumbuhan demi pertumbuhan dalam kehidupan imanmu. Datanglah dengan segala kekacauanmu, datanglah dengan keraguanmu, datanglah dengan dosa-dosamu. Letakkanlah semuanya di kaki Yesus. Karena di dalam Dia kita menemukan kasih karunia yang lebih daripada cukup dalam setiap kehidupan kita semua. Saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa keputusanmu hari ini? Apakah kamu akan terus menjauh karena melihat wajah-wajah yang munafik yang ada di gereja? Atau justru kalian akan memutuskan untuk datang kepada Yesus? Saudara, kita semua mungkin memiliki wajah yang letih, hati yang terluka, hidup yang berantakan, dan ini semua butuh rumah sakit. Lihatlah kepada salib. Itu adalah bukti terakhir yang kamu perlukan. Di kayu salib ada seorang yang bernama Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang mengasihimu. Bahkan di kayu salib itu tergantung seorang penjahat juga. Di sebelah kanan Yesus. Dia tidak punya waktu untuk dibaptis. Dia tidak punya kesempatan untuk melayani. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Hanya ada satu hal yang dia lakukan. Dia jujur dan berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus tidak berkata, coba lihat hidupmu berantakan, kok kau ngomong seperti itu. Hidupmu udah berantakan, berani lagi ngomong seperti itu. Yesus tidak berkata seperti itu. Tetapi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow. Saudara, jika Yesus menerima penjahat yang sekarat itu dalam keadaan yang paling berantakan sekalipun, percayalah, dia juga sedang menantikanmu juga. Dengan segala kekacauanmu, dengan segala pertanyaan-pertanyaanmu di waktu muda, dan dengan segala luka dan dosamu. Gereja bukan untuk orang suci saja. Gereja adalah untuk orang berdosa yang mau disembuhkan oleh kasih karunia yang sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin selama ini kalian mencari perfect place dan kalian kecewa dengan pelayanan-pelayanan gereja yang ada. Tetapi Yesus menawarkan sebuah safe space, tempat yang aman di dalam Dia, di dalam hadiratnya. Serahkanlah hidupmu yang berantakan itu kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang memulainya kembali dalam setiap kehidupan kalian semua, khususnya buat kalian Gen Z. Jadi ayo kita berdoa, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih, kami datang kepadamu sekarang. Kami datang, biarlah Tuhan bukan dengan kesempurnaan. Kami datang
bukan dengan resume kebaikan-kebaikan kami. Kami datang hanya dengan tangan yang terbuka, dengan hati yang hancur. Ya tabib agung kami, ini kami. Lihatlah luka kami, dengarlah tangisan kami yang tidak pernah kami perlihatkan kepada siapapun. Rasakanlah sakit yang kami sembunyikan di balik senyuman-senyuman kami. Hari ini kami menyerahkan semua hal yang masih berantakan di dalam setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tangan yang penuh dengan lubang paku. Kami percaya darah-Mu yang tercurah adalah kasih karunia yang lebih daripada cukup untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk mengubahkan setiap hidup kami. Jadikanlah hidup kami sebagai bukti nyata dari anugerah-Mu yang tak ternilai. Ubahkanlah kami dari dalam, sehingga kami masih menjadi pembawa damai, dimampukan untuk menjadi pembawa damai, dan menjadi pendamping bagi orang-orang yang terluka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau tidak menolak kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang membuat gereja menjadi rumah sakit yang penuh dengan harapan. Di dalam nama-Mu yang mulia, hamba-Mu berdoa. Jamahlah setiap hati pada kesempatan malam hari ini. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu, diberkatilah setiap studi-Mu, diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, keluarga, rumah tangga-Mu, diberkati oleh karena Tuhan Yesus. Dan biarlah saat hari ini Tuhan sendiri yang memberikan berkat kekalnya, berkat rohaninya buat setiap kehidupan kalian semua. Haleluya. Biarlah setiap kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selesailah pelayanan Pastor Ndeso pada kesempatan saat hari ini. Biarlah lewat program ini kita diingatkan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu malam jam 7-an malam. Saudara bisa datang lewat channel Pastor Ndeso. Baik juga di TikTok, baik juga di aplikasi merah ya di YouTube. Saudara-saudari, saudara bisa menemukan Pastor Ndeso. Saudara bisa tonton kembali khotbah-khotbah saya sebelumnya juga di sana, dan saudara juga bisa subscribe ya. Jadi puji Tuhan, saudara biarlah kebenaran ini boleh memberkati setiap jiwa-jiwamu. Selamat beristirahat malam hari ini buat setiap Gen Z dimanapun kalian berada. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara mau nulis silahkan. Saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saya mengajak setiap kita semua, kalau saudara bisa pagi-pagi, saudara saya juga hadir 7:30 pagi waktu Indonesia Barat di channel TikTok Pastor Ndeso setiap harinya, Senin sampai Sabtu. Ya, itu buat kalangan umum. Siapapun bisa masuk setiap pagi bersama-sama lewat channel Pastor Ndeso. Kalau malam khusus buat Gen Z. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Ya, buat teman-teman semua dari Jakarta, God bless you, dari Banyuwangi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih. Ya, biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat buat orang-orang muda. Buat kalian yang terberkati dengan pelayanan Pastor Ndeso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, untuk saudara ikut memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi support terhadap pelayanan Pastor Ndeso. Kalian juga dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya, di profil ya, atau di bio profil lewat BCA ataupun lewat Social Bus. Ya, khususnya orang-orang luar negeri bisa menggunakan Social Bus di Malaysia, di Singapura, ataupun dimanapun, saudari, khususnya yang orang-orang luar negeri. Ya, yang ikut rindu mendukung pelayanan Pastor Ndeso. Tapi bagi orang-orang Indonesia, saudara bisa menggunakan BCA ya untuk memberikan persembahan syukur dan kasih. Jikalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Sampai bertemu lagi nanti di Kamis malam ya. Kamis malam betul. Jam 7-an malam waktu Indonesia Barat. Dan juga sampai bertemu besok pagi dalam pelayanan program Refresh dan Reset 7:30 pagi. Salam dari saya Pastor Ndeso. Semangat selalu. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara juga bisa chat kepada TikTok Pastor Ndeso ya. Di TikTok ternyata juga bisa chat. Ya, saudara bisa chat, saya hanya buka akses chat Pastor Ndeso di TikTok. Jadi Bapak Ibu Saudari, kalau ada pergumulan kalian, teman-teman muda, kalian bisa curhat apapun. Ya, nanti saya bersama Ibu Gembala bisa membaca, minimal kami akan doakan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kalian semua. Tetaplah kuat, pilihlah Tuhan sejak masa muda kalian semua. Karena ketika kita mengasihi Tuhan sejak masa muda, itu tidak pernah sia-sia.
dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Bye-bye.